Jadi kita akan lihat ini pada hari ini, yaitu kuasa dalam pertuturan. Dasar firman Tuhan kita dalam Amsal 18:1, hidup dan mati dikuasai lidah. Amen. Mari kita belajar dari satu pengalaman yang dialami oleh Zakaria. Nah, saya katakan tadi, apa yang kita ekspres, yang kita percaya, yang kita katakan sebagai benar adalah berdasarkan apa yang kita terima. Nah, ini adalah satu peristiwa di mana Zakaria menerima dari Tuhan. Amin. Dan pertuturan dia itu ataupun percaya dia itu, mempengaruhi apa yang dia sedang alami. Kalau kita percaya, kita akan istiadatkan, itu tidak. Kita tidak akan katakan kalau kita tidak yakin. Ataupun perkataan kita jadi ragu-ragu kalau kita ragui sesuatu hal. Tapi kalau kita yakin, kita katakan dengan iman, dengan percaya, dengan yakin. Amin. Dalam kisah penglihatan Zakaria dalam Lukas pasal 1, kalau kita lihat ini ayat 11 mulai dikatakan begini, maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Ini satu lokasi atau kedudukan di dalam bait Allah, yaitu di ruang Maha Kudus di bait Allah. Pada waktu tahun itu Zakaria sebagai salah seorang imam, dia punya giliran untuk melayani di ruang Maha Kudus ini. Dan ketika dia sedang membakar ukupan itu di ruang ini, dia melihat penglihatan dan latar belakangnya begini. Dia seorang istri, Zakaria seorang istri bernama Elizabeth. Elizabeth ini sudah mandul lama. Jadi mereka berdoa supaya mendapatkan anak. Hari ini jawaban Tuhan untuk Zakaria yang katakan ayat 12, melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi ayat 13, tapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu, maksudnya doa untuk mau dapatkan cahaya mata, telah dikabulkan, dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Yohanes. Kalau kita lihat dulu ayat yang ke-14, engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Ayat 15, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan dia tidak akan minum anggur atau minum minuman keras, dan dia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Nah, kalau kita lihat ini janji yang sangat istimewa buat Zakaria. Betul. Tapi dia langsung dijawab. Malah bukan hanya dijawab ada anak, tapi anakmu itu jadi berkat. Malah menjadi salah satu penggenap rencana Tuhan. Amin. Nubuatan yang dinyatakan dalam Alkitab Perjanjian Lama khususnya, di mana firman Tuhan mengatakan bahwa seorang itu akan mengembalikan hati bapak kepada anak, anak kepada bapak. Itu ialah dalam pasal sebelum itu. Pasal terakhir dalam Alkitab. Apa kitab yang terakhir sebelum Matius? Amin. Inilah kitab yang menjanjikan. Dan sesuatu yang menggembirakan itu tidak. Ya sebetulnya Zakaria bergembira, tapi apa yang berlaku ialah Zakaria meragui. Dia tidak percaya. Jadi dia katakan begini, Lukas ayat pasal 1 ayat 18, lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimana aku tahu? Dia bilang. Dia tanya, bagaimana aku tahu? Dia bilang bahwa hal ini akan terjadi. Dia meragui apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada dia. Kalau kita akan buat perbandingan, kita akan lihat nanti Maria dalam pasal yang sama. Karena pada waktu dalam tempo 6 bulan itu sebelum Maria dilewati oleh malaikat Gabriel, dia sudah bertemu dengan Zakaria. 6 bulan, dia bersama dengan 6 bulan lebih awal. Jadi kalau banding dengan Yesus dengan kelahiran Yohanes, dia bisa 6 bulan. Bisa 6 bulan. Oke. Bagaimanakah akan aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Ini satu pertanyaan yang meragui bahwa itu boleh berlaku. Maksudnya dia meragui walaupun Tuhan menyatakan pada dia akan ada anak. Malah anak itu dijanjikan seperti demikian rupa yang menjadi berkat. Banyak orang akan gembira ataupun mendapat sukacita luar biasa. Daripada anak, kelainan anak ini. Malah anak itu dinamakan dengan nama satu perkataannya atau nama yang sangat istimewa.
Yohanes. Dalam bahasa Ibrani sebenarnya dia bukan Yohanes, dia dipanggil Yohanan. Kan? Atau lebih tepat Yahanan. Ya, maksudnya ialah Tuhan. Hana, Yah adalah Tuhan, Yahweh, Yah adalah Tuhan. Hana adalah kasih karunia. Jadi kalau Yohanan ialah atau Yohanes kita bilang kasih karunia Tuhan. Tapi apa yang berlaku dengan Zakaria? Dia meragui perkataan, pertuturan, firman Tuhan, message yang disampaikan oleh Jibril. Sehingga kalau kita lihat apa yang berlaku, dia menjadi bisu. Apa yang jawab malaikat? Dia katakan kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah. Aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Kalau kamu tengok sini sebenarnya Jibril sedang meletakkan dia punya itu mengekspresikan, dia bilang kamu bukan bercakap sembarangan dengan siapa mau bercakap, ini utusan Tuhan. Kamu pernah mengalami kayak macam kerja begini, mau bikin jumpa satu pegawai untuk memohon sesuatu lah, terus dia bilang jangan susah hati, saya jamin kau dapat. Dia bilang. Terus kau bilang, bolehkah dapat? Kau bilang boleh kau dapat. Sekarang itu pegawai, kau tahu siapa yang bercakap ini? Saya tukang saya. Kau paham pak? Jadi Jibril mengidentifikasikan nama dia siapa. Saya ini utusan Tuhan. Kalau sekarang utus ini bukan main-main, bukan biasa-biasa. Ini pasti terjadi. Dan dia katakan bahwa aku telah diutus berbicara, melayani Bapa di surga Allah sendiri. Akhirnya apa yang berlaku sesungguhnya dibilang dalam ayat yang ke-20, sesungguhnya engkau akan menjadi bisu. Oleh karena Zakaria tidak percaya, meragui itu boleh berlaku kepada dia, walaupun yang sebenarnya yang datang jumpa dia adalah malaikat sendiri, dia menjadi bisu. Coba kita kaitkan dengan tema yang kita sampaikan pada hari ini. Tema yaitu berbicara tentang lidah, betul kan? Pertuturan. Kenapa Zakaria jadi bisu? Coba kalau dia boleh bercakap. Sepanjang tempo itu Tuhan sudah bekerja di dalam Elizabeth. Dia akan mengandung dalam keluarga itu. Sebenarnya kalau Zakaria baca Alkitab dia akan pahami. Karena bukan dia yang pertama. Dulu sebelum itu dalam keturunan mereka yang asal dalam tulisan daripada kitab Musa, mereka sudah ada pengalaman berlaku di mana karena Zakaria mempersoalkan dia punya kemampuan, dia sudah tua, istri dia pun sudah mandul. Pernah berlaku sebelumnya berapa kali kan? Yang mandul itu mendapat anak. Malah bapak leluhur mereka Abraham dan Sarah sendiri pun mengalami peristiwa ini. Sebenarnya ini boleh berlaku. Tidak mustahil bagi Tuhan, tapi dia masih meragui. Nah coba kalau dia boleh bercakap dalam tempo Elizabeth mengandung, apa yang berlaku? Coba kita berpikir, kita berpikir apa yang berlaku. Jadi dia, mengandung sudah si Elizabeth, begitu kan? Mungkin kan mengandung terus dia bilang, betul kok saya punya ini, saya sudah tua, dia bilang. Begitu sama dengan saya sudah tua, tidak sudah boleh beranak, laki yang sudah tidak subur sudah. Dia bilang, ada lelaki lain ini, boleh tidak? Ataupun dia waktu bilang, betul kayak ini mengandung, bukan ketumbuhan kayak ini. Dia bilang. Dan bukan hanya dia pikir, tapi dia bercakap. Boleh bersama dengan saya? Oleh karena dia ragui, Tuhan kasih dia bisu. Supaya dia tidak boleh berkata-kata negatif. Sepanjang tempo mengandung itu. Cakap apa? Tidak boleh bercakap. Betul kan? Tidak boleh. Jadi tidak akan pernah keluarkan kata-kata yang ada kuasa sama ada seperti melahirkan hidup. Tapi mungkin perkataan yang boleh melahirkan hal-hal negatif. Sehingga rencana Tuhan tidak terjadi. Lebih baik lidah yang bisu daripada lidah yang boleh bercakap-cakap tapi bercakap yang hal yang tidak positif. Atau tidak iman, atau tidak percaya. Itu bisa dengan saya. Lebih baik yang bisu daripada yang boleh bercakap, tapi bercakap terus-menerus pas sakit hati orang saja. Betul kan? Tuhan tutup mulut dia. Sehingga pada suatu ketika waktu tiba 9 bulan kemudian akhirnya lahir anak ini. Dan pada waktu itu luar biasa apa yang berlaku dengan
dengan Zakaria. Ketika dibilang siapa nama anak ini kan, dia tidak boleh cakap, jadi dia kena kasih kertas, dia tulislah. Dibilang namakan dia Yohanes, dia tulis. Dia tulis dia Yohanes, maksudnya percaya bahwa Tuhan, dia nampak mata bahwa anak itu lahir betul-betul, bukan karena kuasa dia, bukan karena kemampuan dia, bukan karena istri dia sehat, masih muda dan sebagainya, tapi karena kuasa Tuhan. Akhirnya dia percaya, pada waktu lahir dia nampak mata, sudah nampak, sudah bahwa dia percaya. Akhirnya Tuhan buka mulutnya, dia boleh berkata-kata, bernubuat. Masih ingat lagi nubuatan Zakaria? Luar biasa. Ini yang berlaku dengan Zakaria. Nah, saya beritahu kita satu peristiwa berlaku juga di Perjanjian Lama, di mana ini sudah kita lihat dalam masa minggu lepas. Kalau ada jemaat Tuhan mungkin tidak tercatat, yaitu dalam Efesus pasal 4 ayat 9 dikatakan, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Maksudnya lebih baik lagi bisu daripada ada perkataan kotor. Kotor ini bukan yang perkataan kotor saja yang tidak bagus saja, tapi perkataan yang tidak membangun. Kan? Apalagi kalau dari dia bilang, kalau kau belum boleh lagi, satu negatif sudah, agak kau bodoh itu lagi teruk kan. Jadi lebih baik bisu daripada berkata-kata negatif seperti ini. Amin. Kita belajar dari Zakaria. Di dalam Yosua pasal 6 ayat 10, ada satu peristiwa yang berlaku di situ. Yaitu orang-orang Israel, mereka mengelilingi kota Yeriko. Beri bersama dengan saya ingat lagi, berkeliling kota Yeriko 7 hari. 6 hari lamanya. Ke 7 hari baru mereka teriak, kan? Mereka bersuara. Tapi ada satu yang Tuhan katakan dan Yosua katakan kepada orang-orang Israel, yaitu pada waktu 6 kali mereka pusing hari yang pertama sampai yang ke-6 itu, jangan bising, diam saja. Kamu tahu bahwa orang Israel ini banyak cakap? Bukan maksudnya orang Israel sekarang ini banyak cakap, tapi dalam Alkitab mereka ini adalah orang-orang yang selalu suka komplain. Waktu mereka keluar dari Mesir saja, waktu Musa bawa mereka keluar dari Mesir, mereka mulai komplain sudah. Mereka mulut ini mereka guna untuk komplain saja. Sampai jadi di laut Teberau kan, tidak bisa seberang. Di belakang tentara Firaun, di depan laut. Jadi memang checkmate, tidak dapat lari sudah. Mereka pun komplain. Musa dia bilang, di Mesir tidak cukup tanah kuburan kan? Yang kau mau kami mati di sini di perang dulu, tidak kuburan. Maksudnya orang punya pikiran bahwa bagus balik di Mesir. Mereka komplain. Jadi apa yang berlaku selepas kontrak diberikan kepada mereka, ketika mereka komplain saja mereka mati. Jadi ketika saya percaya ini satu hal, saya baca ayat firman Tuhan ini, Yosua 6 ayat 10. Tetapi Yosua memerintahkan kepada bangsa itu demikian, janganlah bersorak, janganlah perdengarkan suaramu, sepatah-kata pun jangan keluar dari mulutmu sampai pada hari yang aku mengatakan kepadamu, bersoraklah. Jadi diam. Itu mulut. Kenapa? Karena ketika mereka pusing itu, istilahnya mereka mau satu saja. Walaupun mungkin hati di kalangan orang-orang setelah waktu itu ada bilang, buat apa pusing saja ini. Nanti kita kena panah, mati kita ini. Guna pusing-pusing saja, tidak guna apa-apa. Kan mereka mau cakap apa tadi? Kalau karena Yosua sudah bilang, jangan cakap. Dalam pikiran saja, oke, tapi jangan cakap. Karena begitu apa yang kau pikirkan, kau cakap, dia akan menjadi berkuasa. Sebenarnya satu yang luar biasa sini berlaku. Orang Israel belajar bahwa jika mereka bercakap terus-menerus, apa yang mereka dapat adalah kutuk. Yang mereka patuh pada perkataan. Ini sebenarnya ini generasi keberapa sudah ini? Sudah nampak orang punya nenek moyang, bapak datuk mereka yang meninggal dan mati di padang gurun. Ini mereka sudah seberang Sungai Yordan. Mereka sedang menguasai, mau masuk ke tanah Kanaan, dan kota pertama antara mereka kuasai adalah kota Yeriko ini. Mereka belajar sesuatu, yaitu bagus diam. Di pada hari ke-7 baru Yosua bilang bersorak, dan mereka pun bersorak luar biasa, kota itu runtuh yang luar biasa. Bukan karena kekuatan mereka, tapi karena kekuatan Tuhan. Amen. Orang Israel perlu dibendung lidah mereka supaya rencana Tuhan terjadi. Saya rasa, saya pikir-pikir, kita juga sama. Kita kena slow to talk.
Hargai demi percakapan supaya rencana Tuhan terjadi dalam kehidupan Anda dan saya. Amin. Haleluya. Percaya dengan iman. Dan yang positif adalah terus execute perkataan yang luar biasa. Yang amin. Amin. Oke. Ini satu kisah, yaitu Maria. Selepas Zakaria ada satu lagi pribadi yang dilewati oleh Gabriel pada waktu itu. Ini yang berlaku di pesan yang sama ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, selepas 6 bulan bertemu dengan Zakaria, si Elizabeth sudah mengandung 6 bulan. Amen. Baru malaikat Tuhan Gabriel bertemu semula dengan bertemu dengan Maria. Nah, ini dia katakan. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Nah, ini satu yang saya mau selitkan, ini luar biasa. Firman Tuhan mengatakan begini, Lukas ayat 28, 1:28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, dia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Dalam bahasa Inggris katakan begini, dalam bahasa Inggris King James Version, "And the angel come unto her and said, Hail thou that art highly favored." Dikaruniai sini maksudnya highly favored, yang sangat dikasihi, bukan hanya dikasih, bukan hanya dikaruniai, tapi sangat-sangat dikuasai, dikasih dan dikaruniai. Oke? The Lord is with thee, blessed art thou among women. Sebelum apa? Ada gereja yang terus mengambil ayat firman Tuhan ini mengatakan bahwa Maria berada di atas levelnya berbanding dengan orang-orang Kristen lain. Saya beritahu pada hari ini, bukan hanya Maria yang highly favored. Ada satu lagi ayat di dalam Alkitab, ada 2 kali saja perkataan highly favored ini, yang sangat-sangat diberkati, sangat-sangat dikaruniai. 2 aja yang kali disebut ini. Satu untuk Maria dan satu lagi yaitu terdapat di dalam Efesus pasal 1 ayat 6. Mari kita lihat ini, Efesus pasal 1 ayat 6. Dalam Efesus pasal 1 ayat 6 dia katakan begini, supaya terpuji atas karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniainya. Dua-dua perkataan ini, dikarunia. Dalam case Maria dan dalam Efesus ini, dalam bahasa Greek dia dipanggil karitu. Karitu. Perkataan karitu hanya 2 kali dia digunakan, yaitu pada Maria dan pada sini. Dan ini merujuk bukan kepada Maria saja, tapi kepada kita semua. Jadi bukan hanya betul, saya kata ada gereja yang mengatakan, nah itu Maria dia lebih tinggi level daripada kita tahu. Tidak. Kita semua highly favored, sama. Kita semua sangat-sangat menerima besar kasih karunia Tuhan untuk Anda dan saya. Amin. Catatan sini, supaya terpujilah kasih karunia yang mulia, yang dikaruniainya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Kalau kita dalam bahasa Inggris katakan begini, to the praise of the glory of His grace, wherein He had made us accepted. Accepted sini maksudnya perkataan sini adalah karitu. Amen. Karitu in the beloved. Kita telah diterima, kita telah dimasukkan dalam kalangan mereka yang dikasihi. Dia katakan sini accepted in the beloved. Bisa mau saudara jemaat Tuhan, lihat ini siapa kita. Karena kita berani mengisytiharkan bahwa saya dikasihi Tuhan berdasarkan ayat firman Tuhan ini. Saya sangat-sangat diberkati, saya sangat-sangat dikasihi Tuhan. Tuhan tidak akan meninggalkan saya, Tuhan bersama dengan saya. Dalam perkawinan dia bilang, saya akan bersamamu dalam sehat, sakit, dalam kaya, miskin, dia bilang kan. Saya beritahu kita, Tuhan beserta dengan kita bukan hanya waktu kau baik saja, tapi waktu kita sakit juga. Tuhan beserta dengan kita, malah dia lebih dekat dengan kita. Kamu tahu Jehovah sama, perkataan Jehovah sama dalam bahasa Ibrani itu mengatakan Tuhan hadir di situ. Itu muncul di mana? Dalam kitab apa? Dalam kitab Peratapan. Kitab Peratapan dia berbicara tentang tangisan orang Israel yang seperti mereka dibilang rumput tidak rumput tidak tumbuh, sudah hangus semua, hancur semua. Pokok-pokok tidak berbuah.
anggur tidak berbuah, kambing sapi semua mati. Itu yang kita bertobat, ini keadaan kami Tuhan, keadaan kami tolong, karena kami jahat, kami berdosa, kami tertinggal, kami sudah jauh dari Tuhan, soto kami usahakan tidak berhasil lagi. Itu tangisan ratapan. Tetapi disitulah ada perkataan Tuhan mengatakan Jehovah Shammah. Yang satu lagi, syarat mengumur menguatkan anak saya. Dia bilang, Tuhan, saya akan buka pintu pengharapan. The door of hope, saya akan buka pintu pengharapan di lembah Akor. Dia bilang. Kalau kita baca begitu saja, di lembah Akor lah. Kan di lembah penglihatan tidak ada, di lembah Tababaruk tidak ada. Kan? No, kalau kita baca Alkitab, lembah Akor itu dalam bahasa Ibrani maksudnya masalah. Di mana pintu pengharapan itu dibuka? Di lembah masalah. Apa yang saya beritahu kita di sini? Kita ini accepted in the beloved. Tuhan terima Anda bukan hanya ketika Anda baik. Tuhan terima Anda, malah Dia terima Anda, Dia ampuni Anda, Dia mati untuk Anda ketika kita masih berdosa. Apalagi kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Cuma pada waktu kadang-kadang saya nakal sana, nakal sini kadang-kadang. Tapi Tuhan tak mengasihi. You are, we are, kita semua adalah highly favored di depan Tuhan. Amin. Haleluya, luar biasa. Firman yang digunakan oleh Tuhan kepada Maria, dia katakan jangan takut. Kepada Zakaria juga dia katakan jangan takut. Dalam ayat 9, Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Jangan takut. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Kerajaannya tidak akan berkesudahan. Pertanyaan Maria. Tadi Zakaria ragu. Ini pertanyaan Maria. Ada orang bertafsir bahwa Maria pun ragu-ragu. Tidak, mari kita lihat. Kita lihat berlaku. Dia katakan begini. Ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Tadi Zakaria juga bertanya, bagaimana saya tahu? Dan dia katakan, bagaimana saya tahu itu boleh terjadi. Dia bukan persoalkan, Maria tidak persoalkan bahwa hal itu akan terjadi atau tidak. Dia persoalkan bagaimana, karena secara normal orang mengandung atau orang punya anak hanya bila bersuami. Bila ada hidup bersama dengan suami, baru boleh ada anak, betul tidak? Karena Maria persoalkan, bukan dia tidak percaya itu boleh berlaku, cuma dia persoalkan, dia mau tanya bagaimana itu boleh berlaku. Zakaria pula dia meragui bahwa itu boleh berlaku. Macam mana saya tahu itu boleh berlaku? Kan? Jadi ini yang beza Maria dan Zakaria. Hanya Zakaria ditutup mulutnya, jadi bisu. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus, dia beritahu. Malaikat Tuhan beritahu bagaimana. Tapi waktu sekes Zakaria dia tidak beritahu bagaimana. Tapi dia beritahu, saya utusan Bapa. Maksudnya dia Zakaria mempersoalkan kuasa. Macam kita tanya kawan kita, bolehkah janji, bolehkah berlaku? Pada proses masa saya tukang sain. Kan begitu, dia kasih tahu dia punya wibawa. Gabriel beritahu wibawa dia bawa. Oleh karena wibawa dia itu pasti berlaku. Tapi pada Maria dia tidak beritahu tentang wibawa, dia tidak beritahu tentang kuasa. Dia beritahu bagaimana cara. Karena dia tahu dan paham bahwa Maria bukan tidak percaya itu akan berlaku, cuma dia mau tanya bagaimana. Kan? Karena waktu itu belum ada in vitro. Boleh bersama dengan saya. Atau in vitro, baik atau uji lah. Kan kasih tanam itu benih dalam perut secara pembedahan tak kecil lah, kasih jarum begitu. Jadi tidak melalui hubungan laki dan perempuan. Maria yang persoalan itu dia persoalan bagaimana cara. Karena mungkin dia bilang, adakah saya perlu beritahu si Yusuf untuk kawin saya lebih cepat kan gitu kan? Tidak. Tuhan beritahu bahwa Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi kau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus. Amin.
anak Allah. Jadi ini yang berlaku. Dan sukunya, nah dia bagi dorongan kepada Maria. Kamu tahu kan Tuhan, kalau kita ada pertanyaan, bukan pertanyaan tentang tidak percaya bahwa Tuhan akan tolong kita. Cuma kita bertanya bagaimana cara Tuhan tolong kita. Dan Tuhan jawab. Berbeda dengan adakah Tuhan kalau mau tolong siapa tidak? Masih ingat ada satu peristiwa di mana seorang penyakit kusta dia bertemu Yesus. Ketika Tuhan Yesus turun daripada bukit dari di khotbah di atas gunung, dia sedang turun. Saya percaya kalau dia tidak turun, sakit kusta ini tidak ada peluang. Karena ketika dia di atas gunung, dia berkhotbah tentang kebenaran. Dia beritahu bagaimana kebenaran itu sangat tinggi, dia punya level. Dan kalau orang mau mengikuti kebenaran, dia harus naik ke level kebenaran. Tetapi apa yang berlaku ialah Tuhan Yesus turun dari gunung. Kenapa? Karena Tuhan Yesus memberi kasih karunia. Tidak ada seorang pun boleh melakukan kebenaran, tapi dia boleh memberikan anugerah. Dan kita begitu, sakit kusta tanya, Tuhan, bukan dia meragu yang Tuhan Yesus boleh atau tidak boleh menyembuhkan dia. Yang dia tanya ialah, adakah Tuhan mau sembuhkan dia? Dia bilang, Tuhan, adakah kau mau sembuhkan saya? Dan Yesus bilang, saya mau. Kalau kita ada persoalan seperti ini, Tuhan selalu akan beri dorongan pada Anda dan saya. Sama seperti dia beri dorongan kepada Maria. Macam begini, Ben. Jangan takut. Ini bukan dibilang Jibril. Jangan takut. Ini boleh berlaku. Ini bukan yang pertama. Kau punya sanak pun. Nah, masih ada sudah kesaksian, Pak. Ada sudah. Kau beli ini obat, selalu sudah sembuh tuh karena makan obat begitu, Pak. Kau punya anti itu? Nah, ada kasih lagi kesaksian, kau telepon. Anti itu kau ambil obat, kau sembuh. Iya, oke, saya beli. Situasi dalam sama seperti ini. Jibril memberikan dorongan kepada Maria. Dia katakan, sanakmu itu dia katakan pun sedang mengandung seorang laki-laki pada hari tuanya. Maksudnya sebenarnya tidak mengandung, sudah tua. Tapi mengandung, dan inilah bulan yang kena bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Boleh bersama dengan saya. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mari kita ambil firman Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Coba kamu extend pikiran kita yang negatif. Saya bukan dorong, supaya kita pikir, coba kita tes. Apa yang tidak boleh? Apa yang tidak boleh? Of course lah, kalau hal-hal yang jahat lah kan. Pikiran, saya mau pergi bakar aja, mau bakar orangnya masuk musim panas sekarang. Memang tidak, maksudnya hal-hal yang indah, yang baik, yang sebenarnya kita dapat dan sebagainya. Contohnya beli kereta baru. Contohnya mungkin keperluan, beli rumah, dapat rumah sendiri. Apalagi hal-hal yang istimewa. Apa yang mustahil bagi Tuhan? Tidak mustahil bagi Tuhan. Banyak kesaksian yang berlaku terjadi. Yang penting, mari kita mengambil satu langkah, bukan seperti Zakaria, akhirnya jadi bisu supaya tidak boleh bercakap-cakap. Karena kalau bercakap pun negatif saja, tidak selari dengan firman Tuhan. Mari kita lihat apa yang Maria katakan. Dia katakan begini, sesungguhnya ini adalah hambamu, jadilah menurut perkataanmu. Jadilah menurut perkataanmu. Perkataan jadilah maksudnya itu adalah iman. Itu adalah satu pengisytiharan bahwa Tuhan boleh melakukan seperti apa yang Dia katakan. Amin. Saya mau masih ingat dari kabar gembira pertama sekali diisytiharkan oleh Yesus ketika Dia berada di bait Allah. Siapa masih ingat ini? Saya berkata bahwa ayat-ayat firman Tuhan itu masih signifikan sampai sekarang untuk Anda dan saya, baik jemaat malah untuk seluruh bangsa, seluruh dunia. Yaitu untuk memberitakan kabar baik. Firman Tuhan katakan, yang apa? Supaya miskin jadi kaya, yang sakit disembuhkan, yang dalam tawanan dibebaskan. Beri kabar sama dengan saya. Kalau kamu dengar yang sakit disembuhkan, yang buta melihat, nah itu sangat spesifik. Ada Tuhan katakan yang buta melihat, yang timpang berjalan, yang miskin jadi kaya, yang terbelenggu dibebaskan. Amin.
Kalau kita mendengar firman Tuhan itu, mari kita sebut, kita katakan, kita istiarkan melalui pertuturan kita ini, karena ada kuasa dalam pertuturan kita ini. Seperti apa yang Maria katakan, dia katakan begini, terjadilah sesuatu seperti menurut perkataanmu itu. Amin. Luar biasa. Mengapa kita akan baca firman Tuhan? Karena janji Tuhan mungkin bilang, Tuhan itu umum lah sangat. Kalau kita baca firman Tuhan, ada waktu-waktunya firman Tuhan yang merupakan logos itu, logosnya yang tertulis itu menjadi rema untuk ada dan saya. Dia bersifat spesifik untuk ada dan saya. Nah, mari kita katakan begini, amin. Terjadilah menurut kehendakmu, perkataanmu itu. Jadilah menurut perkataanmu itu seperti tadi ya. Ayat yang kita ulang balik, dia katakan sini kalau dalam bahasa Inggris, behold, dia bilang, the handmaid of the Lord, be it unto me, dia bilang. Jadi seperti pada saya, according to thy word, dia bilang. Seperti apa yang telah engkau perkatakan. Word ini maksudnya pertuturan Jibril ataupun Gabriel, malaikat Tuhan. Amin. Kamu katakan, Tuhan, tapi saya tidak pernah dengar malaikat Tuhan cakap sama saya. Kamu tahu tak Tuhan Yesus senantiasa berkata dengan kita dalam Roh Kudus melalui firman-Nya. Semua apa Roh Kudus dia katakan, dia tidak berkata-kata yang lain, tidak bercakap masalah dia bawa message yang lain. Dia mengingatkan dan memberitahu kita apa yang sudah kita dengar dan yang telah kita diajarkan oleh Yesus Kristus. Itu yang diingatkan, dia ingatkan kita selalu. Roh Kudus. Yang perlu kita katakan ialah terjadi sesuai dengan apa yang Tuhan katakan kepada saya. Kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Selalunya bila kita mendengar pernyataan seperti ini, apa kita punya respon? Amin kan? Amin. Kamu tahu apa itu amin? Amin ialah terjadi sesuai seperti apa yang Tuhan kehendaki. Itu amin. Bila kita amin, terjadilah seperti apa yang Tuhan katakan. Mari kita lihat amin itu dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 17, dia katakan begini. Jadi apakah aku bertindak serampangan bahasa Indonesia ini, dan merencanakan hal ini, atau apakah aku membuat rencanaku menurut keinginanku sendiri sehingga padaku serentak terdapat iya dan tidak? Ini tidak pasti dari kan iya, tidak. Ini yang selalu menjadi persoalan kita. Tapi di ayat 18 saya katakan, demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak iya dan tidak. Apa sebutnya? Haleluya. Ayat 19. Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silvanus dan Timotius, ini adalah perkataan Paulus, bukan iya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam Yesus, di dalam dia hanya ada iya. Ayat 20 dikatakan, sebab Kristus adalah iya bagi semua janji Allah. Itu sebabnya oleh dia kita mengatakan amin gitu. Maksudnya segala janji Bapa adalah iya. Semua kita katakan amin untuk memuliakan Allah. Mari kita lihat lagi apa itu perkataan amin. Amin bukan hanya dia katakan terjadi sesuai dengan menurut perkataanmu ataupun karena Tuhan janji itu memang iya. Kita bilang amin. Tapi kalau kita lihat di dalam Kejadian 15 ayat 6, ini yang luar biasa ini. Mungkin Anda sudah tahu, tapi mari kita ambil sebagai langkah ya. Kita belajar sedikit bahasa Ibrani pada hari ini. Kejadian 15 ayat 6. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Perkataan percaya dalam bahasa Ibrani itu ialah aman. Yang dalam perkataan bahasa Melayu kita dapat perkataan aman damai. Aman. Itu ialah benar. Percaya. Itu ialah aman. Itu aman adalah percaya. Jadi dia punya orang bilang bukan dialek
Perubahan perkataan itu dari aman jadi amen. Amen di belakang orang putih. Kita amin. Tapi punya dasarnya aman. Maksud perkataan itu adalah percaya. Tadi Paulus katakan bahwa kita mengatakan amin kepada janji Bapa. Maksudnya kita percaya kepada janji Bapa. Bila kita bilang amin, kita bilang percaya. Bagaimana itu diekspresikan oleh Maria? Terjaga sesuai dengan ataupun menurut perkataan. Amin. Amin. Dan satu lagi luar biasa. Dalam Wahyu pasal 3 ayat 14. Dalam Wahyu pasal 3 ayat 14, amin itu adalah nama. Bukan si amin di sana, kan? Amin bin aman kah bukan? Ya begini. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari amin. Tahukah kita bahwa nama Yesus adalah amin? Nama Yesus adalah percaya. Nama Yesus adalah iya dan amin. Maksudnya iya semua janji Bapa. Karena kita berani cakap amin, Yesus, nama Yesus. Karena bila kita istiarkan nama Yesus, apapun yang janji Bapa berikan kepada kita, kita layak terima. Sebelum ini kita ada masalah untuk percaya bahwa itu terjadi pada kita, karena kita melihat diri kita. Yang pun dengan kelemahan, keterbatasan dan sebagainya, sehingga kita persoalkan, bolehkah Tuhan berkati saya? Bolehkah Tuhan jawab doa saya? Tapi kita katakan amin, yaitu nama Yesus. Karena bila kita katakan Yesus, amin, kita tahu bahwa Yesus telah mati untuk Anda dan saya. Segala ketidaklayakan kita telah diambil oleh Yesus. Sehingga yang ada pada kita hanyalah kasih karunia. Atau lebih tepat lagi, accepted in the beloved. Kita telah diterima dan menerima bukan hanya kemurahan, tapi highly kemurahan, highly favored daripada Tuhan. Jadi bila kita katakan bilang amin, kita sedang istiadarkan bahwa tidak ada mustahil bagi Tuhan. Mungkin yang mau katakan itu, jadi apa yang kita belajar tentang pertuturan? Banyak. Apa yang orang bilang, malu bertanya sesat jalan kan? Berani bertanya jadi sesat jalan. Banyak cakap. Karena kalau kita dipercakapkan beletok aja orang bilang dusun-dusun yang terus bilang kita katakan kita tidak sampai bermaksud, bukan sampai maksud, tapi kita pusing ke sana. Saudaraku bersama dengan saya, kalau ada perkataan yang kita mau keluar dari mulut kita, mari kita panggil nama Yesus. Amin. Kalau orang itu aja kami penentu hari ini, yes dan amin. Haleluya. Karena kita katakan bahwa apa yang Tuhan sudah katakan tentang Anda dan saya, itu pasti terjadi. Amin. Pasti terjadi. Sebab apa saya kasih ingat kamu tentang apakah kabar gembira pertama sekali Yesus katakan ketika dia mulai menginjil. Saya katakan memberitakan Injil. Dia disuruh membaca di dalam mimbar, dia pergi dan dia buka kitab Yesaya. Bukan kebetulan, memang itulah yang kerjaan Tuhan. Ketika dia mulai berkata di depan mimbar, pertama kali dia mulai melayani secara umum, dia katakan, aku memberitakan berita gembira kepada orang-orang miskin, orang sakit, orang tawanan. Orang sakit disembuhkan, orang miskin jadi kaya, orang yang dalam tawanan dibebaskan. Kemudian dia tutup itu Alkitab. Walaupun ayat yang berikutnya ada bilang ada penghakiman. Karena Tuhan sedang memberitakan kabar gembira. Penghakiman itu kemudian di akhir zaman. Sekarang kita sudah menerima perkataan Tuhan, kabar gembira, Injil yang Tuhan berikan kepada kita. Saya berkata pada hari ini, janji Tuhan ialah iya dan amin. Bukan kadang-kadang iya, kadang-kadang tidak. Barangkali mungkin, barangkali tidak. Bukan ragu-ragu. Saya mau kita mulai pada hari ini mengambil langkah iman untuk mengatakan amin per semua janji Tuhan. Bila orang bilang itu Tuhan, dari pengalaman kita kan kita pergi berdoa orang sakit, bukan dia sembuh, dia meninggal pula. Jadi kita tidak mau berdoa untuk orang sakit, sudahlah. Mari kita bersama-sama, kita katakan sini bersama-sama. Saya selalu bukan orang bilang tidak mau hidup di atas fakta, tidak. Tapi saya lebih percaya firman Tuhan.
dan mampu melakukan hal-hal yang luar biasa. Mungkin bukan dengan cara pikiran kita, karena sudah kita belajar sebelumnya. Bilang kasih karunia, kita selalu berpikir yang positif, yang positif. Di positif pun positif pikiran dunia ini. Kalau kita bilang kita kaya, kita pikir duit kita banyak. Kita punya pikiran tentang kemurahan Tuhan itu adalah berdasarkan acuan dunia ini. Sebenarnya kemurahan Tuhan, keajaiban, berkat, mukjizat dan sebagainya bukan berdasarkan ukuran dunia ini, tapi berdasarkan apa yang Tuhan lihat. Kita lihat mungkin kita lemah, tapi Tuhan bilang kamu kuat. Paulus bilang saya sakit, mungkin dia sakit, dia tidak bukan sakit, tapi ada masalah. Buang daripada saya. Tuhan bilang, kau mau buang? Cukup sudah kasih karunia aku padamu. Maksudnya bila dia pandang dia lemah, tapi Tuhan melihat dia kuat. Saudara, mari percaya dengan iman. Tuhan memberikan kepada kita hal-hal yang luar biasa, bisa terjadi di depan saya. Dan janji Tuhan tetap iya dan amin. Kalau kamu mau persoalan ini mungkin persoalan saja. Karena kita hidup dalam masa kronologi masa. Jadi terjadi sesuai dengan waktu yang tepat. Amin. Tapi Tuhan boleh lakukan hal-hal yang luar biasa juga. Dia tidak akan ikut kronologi dan sebagainya, boleh. Tapi selalunya ada masa Tuhan yang lebih tepat. Nah tadi pagi MC kita bagi peluang untuk kita buat saksian kan. Kita sebenarnya saksian semua kan, betul kan? Kenapa kita tidak berani bersaksi? Pertama mentua itu karakteristik pemalu. Oke. Saya beritahu kita, Tuhan melakukan hal yang luar biasa dengan saya setiap waktu. Kalau Anda tidak bersaksi ke orang lain, sebenarnya Anda bersaksi pada diri Anda sendiri, membangun imanmu sendiri. Berapa waktu yang dahulu saya dan istri sedang bergerak daripada Kuala Punyu. Sudah bersaksi di kan, saya balik lagi kan. Dari Kuala Punyu, daripada ini Allah, ini Kuala Punyu sampai satu simpang di antara kalau orang tahu pernah di Kuala Punyu itu simpang yang ada replika penyu di depan di SMK Kuala Punyu. Dari itu ke tempat simpang di mana kami harus pergi itu lebih kurang 1 jam, 45 menit lebih kurang tak. Paling cepat setengah jam kalau lanjut. Tapi kami slow kalau itu 45 menit. Pas berurusan kemudian balik. Nah sepanjang jalan itu kami tahu tempat karena kami pernah sana. Jadi antara lain itu lokasi bukan bawah kampung lah, antara lain kampung apa itu kampung Kelampun. Ada satu kampung yang di mana ada kawan istri saya itu ada Cibu sana. Nampak tuh rumah dia, kita sudah pernah pergi. Jadi kami lalu siang-siang. Waktu balik di kurang jam 7:30, 8 begitulah. Dari simpang itu sebenarnya ke ketika penyu itu di SMK kalau penyu itu di kurang 45 menit, setengah jam dan 45 menit. Lalu tempat lain begitu atas jam, tapi tidak begitu jaraknya. Jadi kami bilang, mana itu rumah yang kami lalu tadi, yang di Kelampun itu lah. Tapi tidak karena di sini lampu kan kampung ini, tidak lampu kami nampak beberapa buah lampu kampung, tapi bukan itu. Tapi bila setelah kami menunggu kan tiba-tiba saya nampak satu masjid. Terus saya bilang, kenapa kita di sini sudah? Jadi baru 15 menit, kalau di kurang 15 menit kami jalan. Kampung Kerukan. Saya bilang kalau begitu, kita bukan di belakang lain itu sudah panen nih. Kita di kurang di depan 1 kilometer itu simpang. Bila kami nampak itu simpang kompong betul-betul. Apa yang luar biasa ya kan? Waktu kami jalan, dia punya masa panjang. Waktu kami balik, banyak kampung kami nampak. Saya tahu kampung semua. Waktu kami balik, kami tidak nampak di kampung. Dari itu simpang kami jalan, ada beberapa tempat. Kemudian saya muncul terus di satu tempat yang lebih kurang 30 km kan, katakan begitu lah, 20 km di depan sudah. Dan jam yang kami ambil sampai 20 menit, 15 menit saya paling 15 menit lebih kurang begitu. Kami heran seperti apa yang berlaku. Saya tidak paham apa yang berlaku. Sampai sekarang kami tidak tahu apa yang berlaku. Tapi saya percaya Tuhan sedang selamatkan kami dari sesuatu. Apa yang saya katakan ialah, apabila kita percaya penyertaan Tuhan,
mujizat Tuhan terjadi. Lalu orang bilang itu orang teleport dan hilang kisah depan saudara. Mungkin, saya tidak tahu yang bilang. Masa mungkin laluan pergi temuan kan, kalau baru sampai dari aktif, kalau mau gelap, kalau mau lampu, kau sudah dinambayar. Jadi kalau tidak nampak ketemu seluruh semua kau tidak nampak. Jadi dia melakukan dengan kami. Ini sangat luar biasa. Saudaraku, karena kita percaya bahwa Tuhan adalah iya dan amin, semua janji. Dan mungkin terlalu umum. Tapi walaupun umum, saya percaya Tuhan menunaikan janjinya, yaitu keselamatan, perlindungan yang Tuhan berikan kami. Amin. Sampai sekarang saya tidak dapat jelaskan apa yang berlaku dengan kami. Haleluya, ya Tuhan. Ini kesaksian, karena kamu tidak baik saya beri kesaksian benar. Amin. Haleluya, begitu. Mari kita lihat di dalam 2 Korintus 1:3 ini. Minta maaf saya sudah nanya terakhir tadi. Ya kata begini, karena Yesus Kristus adalah anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silvanus Timotius, bukanlah iya dan tidak, bukan iya, bukan barangkali mungkin, bukan kadang-kadang tidak, kadang-kadang iya, tinggulah macam mana, tidak. Dia katakan sini, tetapi sebaliknya dalam dia hanya ada satu ini saja, dan semua bersama-sama dengan kita ini. Ambil janji firman Tuhan ini, bahwa dalam Yesus hanya ada satu perkataan, yaitu iya. Sebab Kristus adalah iya. Kristus adalah iya, ialah amin. Amin ialah percaya. Ataupun apa yang dikatakan oleh Maria, terjadi kepadaku menurut perkataan Tuhan. Amin. Itu sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Saudaraku, mulai hari ini jangan ada keluar perkataan-perkataan yang bukan iya, ataupun ada kadang-kadang iya, kadang-kadang tidak dalam hidup Anda dan saya. Apalagi yang berkaitan dengan janji Bapa di surga Tuhan dan saya, untuk damai sejahtera, untuk perlindungan, untuk berkat, untuk masa depan yang penuh pengharapan. Amin. Untuk memberikan kita, kalau dari antara mungkin yang bilang terbelenggu, terikat dan sebagainya, dibebaskan. Kalau kita bilang kita kekurangan, Tuhan memberkati kita. Dan yang lebih luar biasa adalah, walaupun kita buta, mungkin kita tidak buta secara fisikal, tapi kita katakan Tuhan, saya tidak dapat melihat apa yang Tuhan mau katakan tentang saya, apa yang Tuhan mau saya, kalau Tuhan mau lakukan dalam keluarga kami, masa depan kami dan sebagainya. Tuhan buka kita mata untuk melihat. Amin. Dapat melihat. Begitu luar biasa janji Tuhan akan kepada dan saya. Dan apalagi dalam suasana dunia sekarang ini. Saya mau yang minggu depan keluar SPM, apapun keluar urusan, itu bukan final. Yang final adalah apa yang Tuhan katakan untuk anak dan saya. Dan selalu Tuhan jawab kepada kita adalah iya, untuk berkat dan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tidak cukup minta dengan Tuhan, apa yang kau minta, dan Tuhan akan beri kita yang terbaik. Tuhan memberi kepada anak saya. Mulai hari ini guna perkataan lidah kita ini untuk mengatakan hal-hal yang tepat sesuai dengan firman Tuhan. Banyak mau cakap, bisa sudah ulang balik ini. Mari kita mulai dengan satu perkataan ini. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima